Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadila Ilahude, NIM 21105270. Saya dari kelas 3C PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi PLP1 di Sekolah MI Muhammadiyah Dembe 1. Jadi, untuk yang pertama kita bahas di sini yaitu informasi umum sekolah tempat PLP1. Jadi informasi umum sekolah MI Muhammadiyah itu yang pertama ada visi misi dan tujuan sekolah. Kemudian ada organisasi sekolah, lalu ada sumber daya manusia di sekolah, ada sarana dan prasarana, serta prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Kemudian untuk pembahasan yang kedua yaitu hasil kegiatan PLP1. Ada observasi kultur dan manajemen sekolah, ada observasi kompetensi utama pendidik, lalu observasi pemahaman peserta didik, dan observasi proses belajar. Baiklah, kita akan masuk di pembahasan yang pertama yaitu informasi umum sekolah tempat PLP1. Yang pertama itu visi misi dan tujuan sekolah. Yang pertama ada visi sekolah. Jadi visi MI Muhammadiyah Dembe 1 ini yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas berdasarkan IMTEK dan IMTAK. Kemudian yang kedua ada misi sekolah, di mana yang pertama ada menjadikan disiplin kerja sebagai moto penggerak keberhasilan mutu pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru dalam melaksanakan tugas proses pembelajaran. Yang ketiga ada menciptakan suasana belajar yang kondusif, efektif, dan efisien. Kemudian yang keempat ada menyiapkan kader-kader mubalik dan mubaligah cilik yang terampil dan dapat mengemban amanah umat. Lalu kita masuk di poin yang ketiga yaitu tujuan sekolah, di mana tujuan sekolah MI Muhammadiyah Dembe 1 ini tentunya akan kembali ke visi dan misi serta tujuan umum sekolah dasar. Sekolah menginginkan agar terlaksananya dengan maksimal pembinaan akhlak mulia terhadap peserta didik. Tujuan pendidikan secara umum dijabarkan dari falsafah bangsa yakni Pancasila. Lanjut di bagian B ada organisasi sekolah. Jadi organisasi sekolah MI Muhammadiyah Dembe 1 ini yaitu pramuka yang selalu diadakan setiap minggu pada hari Jumat sore. Lebih tepatnya pada jam 3 sore sampai jam 5 sore. Kegiatan pramuka ini tentunya akan meningkatkan keterampilan peserta didik dan efektif dalam proses pembentukan karakter peserta didik. Lalu kita masuk di bagian C. Ada sumber daya manusia di sekolah. Sumber daya manusia MI Muhammadiyah Dembe 1 ini yang pertama ada guru yang terdiri dari 10 orang, kemudian ada siswa yang terdiri dari 123 orang, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari 10 orang. Kemudian kita masuk di bagian D, ada sarana dan prasarana. Yang pertama kita akan membahas sarana. Di sekolah MI Muhammadiyah Dembe 1 ini terdapat 6 ruang kelas, 3 kamar mandi, 1 ruang UKS, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha, 1 ruang baca atau perpustakaan, 1 musola, 1 kantin, 1 lab komputer, dan jaringan internet atau wifi. Kemudian ada prasarana. Yang pertama ada gedung madrasah, kemudian 1 lapangan upacara, 1 lapangan olahraga, dan tempat sampah di seluruh ruangan. Jadi kita masuk di bagian terakhir ada prestasi sekolah dan kegiatan pendukung, di mana MI Muhammadiyah Dembe 1 ini selama 3 tahun terakhir mendapatkan prestasi. Yang pertama, 2 kali pernah mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional. Kemudian yang kedua, juara 2 untuk lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Dan yang ketiga, juara 2 untuk lomba olahraga takraw tingkat provinsi. Kemudian yang keempat, pernah mengikuti lomba paduan suara atau vokal group. Baiklah, lanjut pembahasan, kita masuk pada pembahasan hasil kegiatan PLP1. Jadi yang pertama ada observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang pertama ada perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Jadi perilaku siswa di MI Muhammadiyah Dembe 1 ini menggambarkan peserta didik yang bertanggung jawab, disiplin, aktif, ramah,
agamis, serta memiliki rasa kekeluargaan, baik berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua ada kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Jadi, kebiasaan yang sedang dibudayakan yaitu selalu membiasakan sebelum masuk kelas selain hari Senin, siswa selalu melaksanakan sholat duha dan membaca surah pendek. Lalu pada hari Jumat, siswa akan melaksanakan senam pagi dan membaca nama-nama Asmaul Husna. Kemudian kebiasaan yang sudah membudaya di sekolah ini, di mana orang tua siswa akan mengantarkan anaknya ke sekolah dan akan menunggu anaknya selama berada di lingkungan sekolah. Lalu kita masuk ketiga, upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Yang pertama ada upaya pembinaan guru. Dalam upaya pembinaan akan dilakukannya rapat Dewan Guru setiap awal semester. Di pembinaan ini, guru akan dievaluasi oleh Kepala MI Muhammadiyah Dembe 1. Kepala madrasah akan bertanya kepada guru tentang bagaimana proses belajar mengajar jika ada siswa yang kesulitan atau adakah kendala dalam proses belajar mengajar dan bagaimana cara guru untuk menyikapinya. Kemudian upaya pembinaan siswa. Dalam pembinaan siswa ini akan dimulai pada guru untuk bersikap baik, karena siswa akan menjadikan guru sebagai teladannya. Tujuan pembinaan siswa yaitu untuk mengembangkan potensi siswa seperti bakat, minat, dan kreativitas siswa. Dan juga dalam upaya pembinaan siswa ini, madrasah mengadakan beberapa kegiatan untuk membantu siswa lebih memahami ilmu keagamaan, seperti menghafal bacaan sholat dan menanamkan dalam diri siswa untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian kita masuk di bagian B, ada observasi kompetensi utama pendidik. Jadi yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi ini menyangkut kemampuan seorang guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik melalui berbagai cara. Cara yang utama yaitu dengan memahami peserta didik melalui perkembangan kognitif murid, merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi hasil belajar sekaligus pengembangan murid. Untuk mencapai pembelajaran yang mendorong siswa mencapai hasil belajar yang optimal, guru memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, seperti menanyakan kesulitan apa yang dialami siswa dalam menerima pembelajaran atau dalam menyelesaikan latihan soal dalam kelas. Lalu di bagian kedua ada kompetensi kepribadian. Komunikasi antara kepala sekolah, guru, dan juga siswa terjalin dengan baik. Di dalam lingkungan sekolah saat berkomunikasi secara lisan, warga sekolah selalu menggunakan bahasa yang sehari-hari, yang mudah dipahami. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru menggunakan bahasa sehari-hari jika siswa masih belum mengerti apabila guru menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Berbeda dengan tulisan, baik kepala sekolah, guru, dan murid menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Sikap guru di MI Muhammadiyah Dembe 1 ini terlihat antusias dalam memberikan pelajaran pada siswanya masing-masing, sehingga siswa pun bersemangat dalam belajar. Begitupun sikap guru yang satu dengan guru yang lainnya, terjalin dengan baik, saling mengingatkan bila terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Berbagai kegiatan di sekolah juga melibatkan partisipasi orang tua siswa, masyarakat, dan komunitas sekolah. Jika terdapat guru yang mengalami masalah, guru memanggil orang tua untuk mencapai solusi terhadap masalah atau kesulitan siswa. Masuk pada bagian C, ada observasi pemahaman peserta didik. Yang pertama ada hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggalnya, baik keluarga, sekolah, ataupun masyarakat sekitar. Dalam pengaruh lingkungan tersebut, peserta didik juga mengalami pembentukan karakter pada dirinya. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus mengenali perkembangan karakter peserta didiknya.
Kemudian yang kedua ada tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Tingkat partisipasi peserta didik di MI Muhammadiyah Dembe 1 dapat dikatakan baik dan pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Komunikasi guru dan murid berlangsung dengan baik, dengan adanya partisipasi yang baik dalam kelas. Proses pembelajaran juga akan menghidupkan suasana dalam kelas yang lebih semangat. Kemudian, yang ketiga ada pengaturan kelas. Dalam pengaturan kelas, agar lebih efektif, guru akan membuat kelompok belajar, lalu mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok tersebut akan diberi nama sesuai dengan apa yang kelompok tersebut inginkan. Dengan begitu, terlihat jelas peserta didik akan lebih aktif. Selain tanya jawab dengan guru, mereka pula akan berdiskusi dengan teman sekelompoknya, dan guru pula dapat memperhatikan seluruh siswanya. Kemudian yang keempat, pengembangan potensi peserta didik. Potensi peserta didik di MI Muhammadiyah Dembe 1 ini dikembangkan dengan melatih peserta didik untuk melakukan sholat wajib 5 waktu. Serta bukan hanya sholat wajibnya, sholat sunnahnya pun akan dilatih agar terbiasa dan tidak akan pernah lupa untuk melaksanakan, juga menghafal surah pendek. Madrasah juga menyediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki oleh siswanya. Baiklah, masuk di bagian terakhir yaitu bagian D, ada observasi proses belajar. Mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki oleh siswanya. Baiklah, masuk di bagian terakhir yaitu bagian D, ada observasi proses belajar. Yang pertama ada persiapan pembelajaran di madrasah. Di madrasah ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Jadi sebelum memulai pembelajaran, guru akan mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan fasilitas berupa buku pelajaran yang akan digunakan untuk mengajar di dalam kelas, serta mengkondisikan persiapan pembelajaran di kelas, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua ada membuka pembelajaran. Untuk membuka pelajaran, tentunya akan diawali dengan salam dan membaca doa belajar terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan mengabsen, kemudian menanyakan kembali tentang pelajaran yang kemarin diberikan. Lalu, poin ketiga, inti pembelajaran. Inti pembelajaran di sini, guru akan menjelaskan tentang pelajaran dan siswa bertugas untuk mendengarkan penjelasan guru. Setelah selesai menjelaskan, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya bila ada yang kurang dimengerti. Setelah proses tanya jawab selesai, guru akan mempersilahkan kepada siswa untuk mencatat apa yang sudah guru jelaskan tadi. Untuk pembahasan poin terakhir ada refleksi. Setelah memberikan pelajaran, guru memberikan latihan soal mengenai materi yang telah diberikan. Guru memberikan soal latihan 2-3 nomor dan dikumpul saat mata pelajarannya kembali. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.